Perkenankan kami atas nama majelis menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada hari ini, hari Minggu 22 Oktober 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat ibadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang ini. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarwindra Rusdiawati SSI MBA. Namun sebelum kita masuk ke ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, yang pertama yaitu ibadah keluarga Patuwen di kelompok 7 Rabu 25 Oktober 2023 jam 6. Tertulis kelompok 7, ya ini diubah, diterima oleh Ibu Yuda Gunawan. Ibu Yuda Gunawan, alamat pelayan tetap. Kemudian yang berikutnya dari halaman 4, yaitu berkaitan dengan Hari Raya Persembahan yang kedua tahun 2023. Ini dilaksanakan Minggu 5 November 2023 pukul 7 pagi. Dan hanya ada satu kali ibadah dengan tema kasih yang memberi. Kemudian di halaman 5 sambungannya yaitu dress code-nya busana bernuansa Jawa. Ini menjadi harapannya warga jemaat juga ikut memuliakan acara. Kemudian persembahan pedingan dan ada basar. Kemudian yang ketiga yaitu dari halaman 7 yaitu pemberitahuan diimbau pada saat ibadah minggu seluruh warga jemaat dapat menempati gedung dalam gereja dan kalau penuh di ruang konsistori. Jadi mulai hari ini yang di luar itu kursi sudah diminggirkan. Jadi ibadahnya di dalam gedung gereja dan di konsistori. Kemudian sedikit dari KPPL karena banyak barang yang tertinggal. Mohon Bapak Ibu juga yang pernah tanpa sengaja tertinggal barangnya supaya bisa mengambil barang tersebut menghubungi Mas Dwi paling lambat tanggal 29 Oktober dan lebih lengkapnya ada di Warta Jemaat. Untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita akan masuk pada panggilan ibadah. Bapak Ibu, umat dimohon berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini merupakan ibadah penutupan bulan Oikumene. Selama bulan Oikumene kita telah menghayati kesatuan tubuh Kristus dan pentingnya hidup bersama dalam kepedulian. Semangat berekumene tidak berhenti hanya pada saat bulan Oikumene saja, tetapi harus terus kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama dengan umat percaya di muka bumi, kita membangun persekutuan tubuh Kristus dengan saling peduli dan saling melayani. Mari kita melakukan ibadat penutupan bulan Oikumene saat ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Itu mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 2 dan 3. Indahnya saat teduh. Saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada
Selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Bersama kita menghayati dan kita nikmati keindahan saat kita meneduhkan diri bersama-sama dengan Allah yang senantiasa mengasihi kita. Hingga kita bisa menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah penutupan bulan Ekumene saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, tema ibadah di dalam penutupan bulan Ekumene saat ini adalah GKJW, bersama umat lain terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tema ini mengajak kita untuk membangun persekutuan tubuh Kristus dengan gereja-gereja interdenominasi dan juga dengan umat beragama lain. Kita semua diingatkan bahwa sebagai bagian dari tubuh Kristus, setiap kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera bersama dengan umat percaya lain yang ada di dunia ini. Dengan bekerja sama dengan sesama tubuh Kristus dan dengan umat yang lain, kita hadir untuk menjadi berkat bagi konteks di mana kita hidup. Di dalam kita menghayati tema penutupan bulan Ekumene pada saat ini, kita juga diterangi dengan tema khotbah kuasa Tuhan melampaui perbedaan. Di dalam kita menghayati baik tema penutupan bulan Ekumene sekaligus dengan tema khotbah pada saat ini, bersama kita sambut dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 257 bait 1 dan 2. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan,
Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12 dinyatakan kepada kita demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat kekasih Tuhan, ketika kita bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, tetapi gereja adalah saya dan panjenengan semua. Dan ketika kita menghayati panggilan kita sebagai gereja Tuhan, kita diingatkan dengan firman Tuhan ini bahwa segala sesuatu yang kita inginkan supaya orang lain memperlakukan kita, maka kita dikehendaki oleh Allah untuk melakukannya terlebih dahulu kepada orang lain. Apakah ini kemudian menjadi hukum timbal balik? Bisa iya, namun bisa tidak. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu sama seperti yang sudah kita lakukan kepada orang lain, yang Allah kehendaki adalah supaya kita terus melakukan kebaikan sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Tentu ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ego kita sebagai manusia tidak akan semudah itu menerima. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, tetapi bukan kebaikan yang kita balik terima. Dan saat ini, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan yang berkenan untuk menjumpai kita di tempat peribadatan ini, Tuhan memperkenankan setiap kita untuk menyatakan pengakuan kita atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita yang kita sadari itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kersakni. Karena itu mari bersama-sama kita datang menyatakan pengakuan kita akan dosa dan kesalahan kita dengan kita bersama menyatakan nyanyian kita dari PKJ nomor 277. Kita ungkapkan pada bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga sebagai ungkapan pengakuan dosa kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi
Huma dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebagaimana yang kita percaya bahwa ketika kita menyatakan pengakuan kita akan segala dosa dan kesalahan kita, Allah yang Maha Kasih pasti kerso mengampuni kita dari kesalahan kita. Dan anugerah pengampunannya saat ini diberitakan kepada kita di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan 11 yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dengan sangat jelas Bapak Ibu dan Saudara-saudara bahwa setiap kita mulai detik ini diperkenankan Allah menjalani kehidupan yang baru. Karena itu bersama dengan sukacita kita nyatakan nyanyian kita kepada Allah dari PKJ 179 bait 1 dan 2. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Diapapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur pada ibadah kali ini kami boleh
membaca dan akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami semua untuk menerima firman ini dan kami boleh mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati kami semua, Ibu Pendeta yang menyampaikan, dan kami jemaat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat 52, bait yang pertama. Bacaan yang pertama akan dibaca dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekaligus engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Nyanyikan bagi Tuhan nyanyian yang baru, nyanyikan bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyikan bagi Tuhan nyanyian yang baru, nyanyikan bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkan keselamatan dari hari ke hari, ceritakan kemuliaan perbuatannya ajaib di antara bangsa dan segala suku bangsa. Nyanyikan bagi Tuhan
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 1 Tesalonika 1 sampai 10 yang demikian. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Umat kekasih Tuhan, inilah permulaan Injil Kristus. Umat dipersilakan untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah kesaksian Alkitab. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika setiap kita tidak hanya bersedia mendengar dan merenungkan firman Tuhan saja, tetapi lebih bersedia untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup keseharian kita. Amin. Amin.
silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, setiap kali berbicara tentang perbedaan, saya selalu menceritakan pengalaman saya bersama dengan anak pertama saya. Ketika pada waktu itu masih berusia 7 tahun, masih kelas 1 SD, di salah satu SD negeri di Yogyakarta. Karena pada waktu itu kebetulan saya sedang ditugaskan untuk studi lanjut di Jogja. Suatu kali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, anak saya pulang sekolah dan mengatakan, Bu, memangnya kalau beda agama itu beda bahasa? Saya kembali bertanya, sopo sing ngomong ngono? Koncoku. Mereka semua sudah tidak ada yang mau duduk sebangku dengan aku karena katanya, sorry yonya, awake dhewe iki beda agama, beda agama, jadi kita beda bahasa, tidak boleh duduk bersama. Saya kemudian teringat dengan masa kecil saya bagaimana sebagai anak Kristen dikucilkan. Kemudian saya menjaga bagaimana perkembangan mental anak saya. Terus saya bertanya, terus kowe piye, Nduk? Yo gak apa-apa. Wong nyatane nek istirahat aku ya sik dijak dolanan bareng. Nek ono sing angel yo mereka milih minta diajari aku daripada diajari bu guru. Saya sudah bernafas agak lega. Kemudian anak saya ajak ngoco. Deloken, lihatlah tubuh pemberian Tuhan kepadamu. Apa hubungannya? Lihatlah, kamu bisa membayangkan seandainya bentuk matamu itu sama seperti tangan. Gila nih Bu ini. Coba bayangkan kalau hidungmu sama seperti tangan bentuknya. Apa ya iso mencium-cium gitu Bu? Lah ya bayangkan, kalau Tuhan membuat seluruh tubuhmu dari atas kepala sampai kaki, tidak ada yang namanya kepala, tidak ada yang namanya kaki, semuanya tangan. Piye? Gila nih Bu. Kamu tahu artinya, Nduk, bahwa tubuhmu yang berbeda-beda, mata berbeda dari hidung berbeda dari kepala, kepalamu beda dengan kakimu berbeda dengan tanganmu. Artinya apa? Tuhan yang menciptakan perbedaan itu. Jadi kamu gak usah alergi karo sing jenenge perbedaan. Kalau teman-temanmu membeda-bedakan kamu, ya ndak apa-apa. Tapi kamu tidak usah ikut-ikutan beda-beda nih teman-temanmu. Bisa? Ya wis. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, di luar dugaan ketika anak saya kemudian kami pindah ke Malang, anak saya sekolah di SD Negeri Sukun 1. Ketika dia kelas 5 berarti dia sudah berusia 10 tahun. Sepulang sekolah dia bercerita, Bu, konco-koncoku mau mingkem kabeh, meneng kabeh. Lah nyapa? Lah kok aku dibilang gini, Seva, mbok kamu itu pindah jadi muslim. Jadi kamu ndak nonis sendiri. Perso nonis Bapak Ibu Saudara. Nonis itu sebutan untuk non-Islam. Karena anak saya kan Kristen, jadi sebutannya nonis kalau di sekolah. Biar kamu ndak jadi nonis sendirian. Terus anak saya, perso panjenengan jawabnya bagaimana? Kenapa harus aku yang masuk ke agama kalian? Kenapa enggak kalian yang masuk jadi Nasrani supaya aku enggak sendirian? Weh, yo moh lek ngono saya pergi semua teman-temannya. Yang kami bersyukur adalah ketika ada berita, ketika kami memilih sekolah negeri untuk anak kami, banyak yang memberi masukan. Kok cek wani nih saya ndek Malang kok milih sekolah negeri? Lah piye wong bocahe gelem? Anak saya tuh pengen sekolah negeri karena katanya lebih besar tantangannya, banyak perbedaannya katanya gitu. Selain gratis tentunya. Enak sing negeri Bu gratis gitu. Sanguku luwe akeh. Kemudian katanya teman-teman, menurut teman-teman, kalau di Malang itu toleransi beragamanya agak tipis gitu. Jadi kalau anak sekolah negeri itu rawan untuk perkembangan mental anak. Tapi karena anak saya seperti itu dan kami bersyukur ketika dia bisa menjawab seperti itu, mengembalikan pertanyaan teman-temannya dan membuat teman-temannya ya sudah. Dan kami bersyukur ketika kami cek ke anak saya, guru wali kelas sejak dia pindah kelas 3, 4, 5, 6 dan sekarang dia kelas 6, semua guru wali kelasnya berpesan. Sevanya kalau
karena kamu nonis sendiri, kalau kamu nanti ada yang mengata-ngatai buruk tentang agamamu, lapor sama Bu Guru. Nanti Bu Guru yang nangani temanmu itu. Jadi jangan kamu yang membalas. Kami bersyukur dan puji Tuhan kok ya cuma guyonan-guyonan seperti itu, kata anak saya, gampang lah Bu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang perbedaan. Tema khotbah kita saat ini, Tuhan itu melampaui perbedaan. Kita seringkali lupa, tidak usahlah lihat kanan kiri, depan belakang. Pohon yang satu berbeda dengan yang lain, podo-podo wit peleme tapi buahnya berbeda-beda. Ukurannya pasti berbeda, bentuknya berbeda, warnanya kadang semburat kuningnya juga berbeda. Itu satu pohon. Tidak usah jauh-jauh kita melihat sekitar, kita cukup bercermin saja. Kita amati saja anggota tubuh kita. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan perbedaan ini, terus siapa? Dan kalau kita ingat di dalam kitab Kejadian dikatakan setiap kali Tuhan selesai menciptakan, Tuhan melihat semuanya baik. Itu artinya perbedaan itu baik. Tuhan yang menciptakan perbedaan itu. Terus lek wis ngerti beda, nyapa kok kudu digoleki podone apa? Nggih. Kalau memang sudah berbeda diciptakan Allah, kenapa kita harus cari apa ya persamaannya? Laki dan perempuan jelas beda. Apa yang menyatukan dalam ikatan perkawinan? Cocok? Pasti bukan. Pasti itu adalah cinta, sing gak cocok dicocok, cocok nih. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika di dalam bacaan kita ini dengan sangat jelas Allah mengungkapkan di dalam Yesaya, akulah yang menciptakan nasib mujur, akulah yang menciptakan nasib malang. Loh Gusti loh yang menciptakan itu, Tuhan mengakui itu, aku yang menciptakan terang dan gelap. Jadi ketika kita menyadari bahwa perbedaan ini adalah ciptaan Tuhan, tentu kita tidak bisa protes dong kalau umat pilihan Allah yang notabene adalah bangsa Israel itu kemudian diselamatkan oleh bangsa Quraisy yang jelas-jelas bukan bangsa pilihannya Allah katanya. Tapi nyata-nyata dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk membantu pemulihan keadaan umat pilihannya. Artinya Allah bisa menggunakan siapa saja. Dan kita tidak bisa protes. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena ya hidup seluruh dunia ini ada di dalam kuasanya Allah. Lah kalau Allah bisa memakai siapa saja. Nah terus nek ewayahe dauran, pilihan penatua diaken. Pilihan panitia unduh-unduh, lah kok kae sing dadi? Kok duduk aku? Nggih, kalau terjadi seperti itu di Jemaat Sukun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oh ya talun. Ngapunten. Padahal enggak tahun Sukun. Wilayahnya di Sukun, ngapunten. Kalau itu terjadi di Jemaat Talun, Bapak saudara-saudara monggo segera bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Hawane sumuke pol. Ketika kami camp lintas iman beberapa waktu lalu di Trenggalek, bulan lalu, wis Trenggalek itu panas sih. Lah kok didirikan oleh Pak Bupati itu didirikan untuk membantu acara camp lintas iman itu, didirikan kamar mandi portable. Masuk itu jan koyok neng jerone neraka katanya teman-teman. Saya bilang koyok tahu mlebu neraka, jarene neraka panas. Yo panas sing jeding yo koyok neng jerone neraka ya. Ini tanda-tanda kan, tanda-tanda kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangannya sudah dekat. Dan lagi Bapak saudara-saudara, saat ini kita masuk dalam tahun politik menurut tema PPJM 2. Tahun pertama, tahun politik menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 nanti.
Sudah bermunculan nggih pasangan-pasangan, sudah menentukan, sudah mulai greneng-greneng mau pilih yang mana Bapak Ibu saudara-saudara? Kira-kira yuk kita pelajari. Kira-kira yang jadi sepakat aku dadi presidennya sampean dadi wakile. Kira-kira apa podo? Samakah mereka? Sama-sama punya kepentingan. Tapi benarkah 100% sama visi misinya apa yang mau dikerjakan untuk bangsa ini ketika menjadi RI 1, ketika menjadi RI 2? Benar-benar sama? Partai-partai yang berkoalisi apakah sama? Iya, sama-sama kepentingannya. Tetapi apakah murni sama Bapak Ibu saudara-saudara? Bagaimana mereka akan menghadirkan damai dan sejahtera di Indonesia? Benar-benar sama? Mari kita pelajari nantinya. Loh yang berbeda loh. Sudah klop mau menjadi pemimpin bangsa. Kita harus enggak terima. Kok calonku sing iki kok dadine karo iki sih eman. Wes cari-cari lagi calon yang lainnya. Monggo masih ada waktu untuk kita semua. Dan kita perhatikan Bapak saudara-saudara bahwa ternyata yang berbeda itu ketika menyatu ya gak elek-elek banget kok, nggih. Enggak usah jauh-jauh lah. Kita dengan pasangan hidup kita. Yang katanya orang ngene ngono, wake eleke timbang apike. Bagi kita tetap dia yang terbaik. Ya mesti ae wong sing gelem mbek awake dhewe ya kuwi. Lho ngenyek Bum Dito akeh sing gelem biyen. Tapi kan kita sudah menentukan pilihan. Kalau sudah menentukan pilihan ya tidak usah lirik-lirik yang lain, tidak usah melirik rumput tetangga yang lebih hijau. Biarin aja deh, kalau bisa kita buat rumput kita lebih hijau lagi daripada rumputnya tetangga. Ben tanggane padha gak padha meri, padha sinau. Piye ya caranya? Kok bisa lebih hijau lagi gitu. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kemudian Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa yang namanya Injil Kerajaan Allah itu harus diwartakan sampai ke seluruh dunia. Ketika mewartakan Injil ke seluruh dunia, apakah kemudian kita memikirkan biar kita jadi satu orang Kristen semuanya? Apakah seperti itu? Buyarlah, acur cum-cum. Ya. Selama tujuan kita seperti itu, ya sudah. Tapi monggo kita melakukannya nothing tulus Bapak Ibu saudara-saudara, kita lakukan perintah dari Tuhan. Toh Tuhan Yesus sekarang mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan untuk memimpin negara kita, apa yang perlu kita lakukan untuk Tuhan. Bukan berarti ini sesuatu yang harus dipecah biak gitu, enggak. Ini kan siasatnya Tuhan Yesus ketika menghadapi perbedaan, bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus ini berbeda. Jadi mereka melihat bagaimana ya caranya, piye caranya delok cebloke pendapat-pendapatnya Yesus inilah, ajaran-ajarannya Yesus ini dicari terus kelemahannya supaya lah iki loh punya alasan mereka untuk menangkap Yesus. Kita belajar dari bagaimana caranya Yesus menghadapi perbedaan pikiran ini loh Bapak Ibu saudara-saudara. Semuanya tetap harus jalan. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada orang-orang pada waktu itu dan juga kepada kita saat ini yang mendengarkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa perbedaan ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan berbeda. Bukan supaya kita terkotak-kotak, boten. Tapi supaya yang berbeda ini saling melengkapi. Enggak usah jauh-jauh, sekali lagi enggak usah jauh-jauh. Dari tubuh kita yang berbeda ini saja. Bagaimana tangan melengkapi kaki, bagaimana kaki melengkapi mata, bagaimana mata melengkapi telinga. Dan semua anggota tubuh kita, kalau kita mengamati betul-betul, luar biasa Allah menciptakan kita. Bahkan ketika Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa saudara kita yang diizinkan oleh Tuhan, tidak memiliki kesempurnaan seperti ukurannya manusia. Saya merasa luar biasa ketika menghadiri sidang MD Madiun di Trenceng kemarin. Ada anak remajanya Trenceng, Bapak Ibu saudara-saudara, nyuwun pangapunten. Beliaunya itu autis. Jadi kalau melihat buku pujian itu, ya melihat dengan cara anak autis seperti itu.
Tapi suaranya keren, permainan musiknya tidak kalah dengan Burut. Keren sekali Bapak Saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja. Ketika kami ada para pendeta diminta untuk melayani altar call di ibadah minggu, di sidang MD itu, datang, ada warga juga yang datang anaknya bisu tuli, dan kemudian mengatakan anaknya sudah berprestasi dalam mewarnai. Minta supaya bisa dipakai seperti temannya oleh Tuhan di pelayanan gereja. Ketika beliau-beliaunya datang dan tidak tahu kok saya yang didatangi dari sekian banyak pendeta. Saya benar-benar nangisnya itu muji syukur ke Gusti itu betapa luar biasanya Tuhan ketika mengizinkan ada kekurangan di dalam diri kita, Tuhan memberikan kelebihan. Dan luar biasanya keluarga saling menopang, saling mendukung. Jadi si anak ini semakin percaya diri. Luar biasa sekali Bapak Saudara-saudara. Dan bagi saya itu bukan hal yang mudah untuk menerima yang berbeda seperti itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika setiap tahun bersama dengan gereja-gereja seluruh dunia kita bersama-sama menghayati bulan ekumene. Yang semakin menyadarkan kita, apalagi GKJW sekarang, ekumenenya itu bukan hanya dengan gereja lain, tetapi lebih dengan umat beragama yang lain, bahkan dengan umat ciptaan yang lain. Karena apa? Karena kita tinggal di satu bumi yang sama. Ini rumah kita bersama, perlu kita uri-uri bersama, perlu kita rawat, perlu kita hidupi bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika sudah nyata saat ini bagaimana Allah mengajar kepada kita, Allah itu melampaui perbedaan. Karena perbedaan itu adalah Allah yang menciptakan. Mari ketika kita menyadari ada perbedaan, pikiran, pendapat, perasaan hati dengan orang yang lain, tidak kemudian itu memicu kita untuk saling berseteru. Mari itu kemudian menyadarkan kita, apa yang bisa aku lakukan untuk melengkapi, apa yang bisa saudaraku lakukan untuk melengkapiku. Dengan demikian, sungguh nyata, damai sejahtera Kristus hadir di tengah-tengah kita semua. Allah yang melampaui perbedaan, semoga memampukan kita melihat perbedaan bukan sebagai sesuatu yang memang harus dijauhi, harus diteliti apa yang menjadi perbedaannya, kita tidak bisa sama-sama, karena ternyata bersama itu tidak harus sama. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Umat kekasih Tuhan, ada perintah baru dari Tuhan yang perlu kita lakukan bersama. Itulah ungkapan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 275. Mari bersama kita ungkapkan untuk semakin menghayati khotbah yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama. Perintah baru. Agar di antara kamu
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang berkarya dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika bersama-sama kami menutup bulan Ekumene GKJW tahun 2023 ini, Tuhan semakin menguatkan kami bagaimana kami menyikapi adanya perbedaan yang ada di sekitar kami. Terlebih ketika Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini dengan begitu banyaknya perbedaan. Tuhan yang menguasai dunia ini, dan itu artinya Tuhan sungguh melampaui segala perbedaan yang ada di muka bumi ini. Mampukanlah setiap kami Tuhan untuk bisa terus mengingat bahwa perbedaan-perbedaan ini tentunya tidak semakin memisahkan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa terus saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung di dalam bersama-sama menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah dunia rumah kami bersama ini. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan memperhatikan keberadaan kami umat Tuhan satu persatu. Ketika saat ini kami datang membawa sakit penyakit kami Tuhan, kami mohon Tuhan jamah sakit penyakit ini, supaya kami bisa menjadi sembuh dan pulih seperti sedia kala. Begitu juga Tuhan dengan berbagai persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon tambahan kekuatan dari Engkau ya Bapa, ketika Engkau masih memperkenankan kami bergumul terus di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Tolonglah kami supaya kami terus berpengharapan kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan karena beratnya persoalan kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan ikut menopang, Tuhan ikut menanggung segala persoalan kami, segala kelemahan kami, segala kesakitan kami. Dan kami percaya kuasa Kristus yang akan memulihkan kami dari keadaan kami saat ini. Ketika saat ini Tuhan, ada kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami, yang karena kelemahan tubuh, karena berbagai persoalan kehidupannya, karena usia yang sudah lanjut, tidak bisa datang untuk beribadah. Kami percaya Tuhan pun hadir dalam kehidupan para kekasih Tuhan ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Sehingga di dalam segala hal yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami, oleh para orang tua kami ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan, selalu mengandalkan Tuhan dan menantikan waktu tepat Tuhan memulihkan keadaan kekasih-kekasih Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah umat kepunyaan Tuhan yang sudah berusia 100 tahun ini. Jemaat Talun kami percaya ada di dalam pertolongan Roh Kudus, di dalam bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kami percaya melalui setiap pelayanan, setiap kegiatan
yang diadakan di tengah-tengah jemaat ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya keberadaan, kehadiran jemaat Tuhan di Talun ini semakin hari semakin bisa dirasakan, semakin hari semakin bisa dilihat peranannya oleh setiap masyarakat yang ada di sekitar umat kepunyaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan memampukan setiap warga jemaat, setiap pelayan-pelayan jemaat untuk bersatu hati, melangkahkan kaki, melayani Tuhan, dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui segala sesuatu yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Talun ini. Tuhan, kami pun bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong kami para orang tua di dalam mendidik putra-putri pemberian Tuhan. Kami percaya melalui kekuatan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, setiap pekerjaan yang kami lakukan benar-benar bisa mencukupkan kebutuhan setiap keluarga kami. Kami yang masih berusia remaja Tuhan, kami yang masih pemuda, yang masih mencari pekerjaan, yang masih mencari pasangan hidup, kami yang masih ada di dalam masa tumbuh kembang kami. Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan kami supaya kehidupan kami ini menjadi teladan yang baik. Dan mampukanlah kami Tuhan di dalam masa anak-anak kami, masa remaja kami, masa muda kami tidak mudah terpengaruh hal-hal yang buruk dari lingkungan kami. Kami percaya kuasa Kristus selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ketika bangsa ini sedang bersiap untuk pesta demokrasi, Tuhan berikanlah kami hikmat supaya kami bisa mempelajari setiap calon-calon pemimpin kami, supaya kami bisa mencari terus kehendak Tuhan, supaya kami pun menggunakan hak pilih kami untuk menentukan masa depan negeri kami ini selama 5 tahun ke depan. Tolonglah kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah sumber pengetahuan, Engkau adalah Allah yang memiliki bangsa ini, Engkau yang memiliki rencana-rencana terbaik untuk bangsa ini. Kami terus memohon kepadamu ya Allah, mampukanlah setiap kami yang menjadi bagian dari negeri ini, supaya kami tidak hanya pandai menuntut orang lain, pemimpin kami, tetapi kami bisa menuntut diri kami sendiri bahwa Tuhan pun meletakkan tanggung jawab itu di dalam bahu kami masing-masing untuk menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah negeri ini. Ya Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk pertambahan usia, perkawinan, usia kehidupan saudara-saudara kami dalam 1 minggu ini. Kami percaya Tuhan bukan hanya menambahkan usia, tapi Tuhan juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan di dalam menjalani hari-hari baru pemberian Tuhan. Ya Bapa, ada begitu banyak hal yang masih ingin kami nyatakan dalam syafaat kami ini. Tapi karena kami percaya Allah Maha Tahu, bukan hanya tahu yang terbaik bagi kami, tapi Allah tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi kami di waktu yang terbaik. Ajarilah kami untuk terus berharap dan bersyukur hanya kepadamu ya Allah. Dan saat ini kami mengakhiri syafaat kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Bahkan berkat dan kemurahannya senantiasa mengalir di sepanjang kehidupan kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, karena kebaikan Tuhan, marilah kita berucap syukur yang kita wujudkan di dalam persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36, yang demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengumpulkan persembahan kita yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, dan dalam mempersembahkan persembahan kita sambil memuji PKJ 216 secara medley dengan kidung jemaat 292. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukan.
Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita mempersembahkan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih setiamu, karuniamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah tersampaikan bukan saja hanya kami dengarkan, tetapi bolehlah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan, berkat-berkat dari Tuhan. Biarlah yang kecil dan sedikit ini Tuhan berkati, sehingga bermanfaat bagi pelayanan kami. Terkhusus bagi hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Demikian ya Tuhan, seru doa permohonan ucapan syukur kami ini hanya kami naikkan berlandaskan iman percaya kami pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita undur dari tempat peribadatan ini dengan damai dan penuh dengan sukacita. Kita menjalani hidup kita dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan yang mengutus kita, memampukan kita untuk melakukan pengutusannya. Bersama kita nyanyikan PKJ 185, bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.